Sakura MX. Genteng Sakura MX yang itu yang panjang-panjang. Nah, yang bentuknya long span panjang, lebar-lebar. Nah, gentengnya warnanya meriah amat. Warna pelangi. Semua warna ada. Keren sekali. Genteng instan Sakura MX, atap gelombang instan. Nah, ya. Jadi genteng ini kan ukurannya panjang-panjang, Mas. Panjang. Dan lebar. Ya, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Ya, misalkan mau pakai yang 5 meter bisa. 6 meter bisa. 1,7 bisa. 3 meter. Oh, tinggal diatur itu. Siap. Berarti sesuai kebutuhan ya. Nah, berarti cepat pemasangannya ya. Cepat karena berbentuk gelombang. Betul sekali. Ekstra kuat. Kenapa kok bisa kuat, Mas Bangkon? Ya karena dari bahan baku yang berkualitas. Nah, betul. Karena bahan baku Zinkalum terbukti dan karat, anti bocor. Oke, karena banyak pilihan dan varian, jadi membuat Sakura MX ini banyak disukai customer. Betul. Karena variannya banyak, ya. Warnanya juga banyak, sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhannya ya. Oke, siap. Warnanya indah, tahan lama. Nah, ini silakan Mas Bro dibaca tuh, kelihatan nggak tuh? Mudah dipasang. Ekstra mudah pokoknya, cara pemasangannya sangat gampang ya. Tersedia di semua toko-toko bangunan yang menjual produk-produk dari Simantap. Bisa beli lewat HP juga loh, Mas. Lewat HP bisa beli. Tinggal pencet yang ada huruf ini ya kalau lewat HP kan. Ting. Metal Man ya kan, tersebar nih di mana-mana. Dari Roofmat ya kan, Roofmat Express pastinya dari ini nih. Dari ini nih. Ya, ini nih. Dari ini nih. Nih, tinggal pencet nih. Ini tinggal dipencet nih. Ya ampun. Nah, tuh. Selamat malam Pak Wat. Perkenalan, saya dari Purwokerto yang saat ini diamanahkan sebagai Ketua Ranting TASO, Sobat Simantap TASO untuk wilayah Purwokerto. Nama Facebook saya Kuat Aplikator Bajaringan. Siap. Pemasangan Sakura MX itu lebih cepat ya. Contoh kayak kemarin itu barusan saya mengerjakan 118 meter itu cuma 1,5 hari. 119 meter 1,5 hari? Ya, betul. Wah, mantap sekali, berarti sangat cepat ya? Ya, betul. Borongan. Pak, kalau 1,5 hari kecepatan untungnya kegedean. Ya itu kan yang namanya aja Sakura MX memang ekstra ya juga ekstra cepat. Mantap. Berarti ya ini buat pemborong-pemborong memang sangat kalau masang MX ya, karena pekerjaannya cepat, untung pun dapat. Dan kenapa saya dari dulu sering menggunakan Sakura yang warna biru itu kalau misalkan kita mengerjakan itu di atas itu tidak merasa silau, panas atau merasa melelahkan kayak gitu, tidak merasa karena warnanya biru itu adem kayak gitu. Di bawah pun sebagai si konsumen itu misalkan pengerjaan untuk carport atau untuk garasi rumah apa itu mereka merasa puas karena dingin dan nyaman, tidak silau kayak gitu. Wah, luar biasa, memang bahan yang digunakan Sakura MX itu khusus, Mas. Ya, betul. Ini Pak Kuat mau tanya nih, untuk yang produk Sakura MX ini ya, kebanyakan Bapak yang dipasang itu untuk proyek kanopi kah atau sekolahan atau gedung atau rumah tinggal? Nah, kalau selama ini itu yang sering saya aplikasikan itu untuk cladding, terus pergudangan sama carport. Wah, luar biasa. Ya memang kalau untuk pergudangan sangat cocok ya, kan membutuhkan efisien, waktu yang cepat, bentuk apa gentengnya juga panjang-panjang, lebih cepat pemasangannya ya. Dan lebih efisien lagi yang masang namanya Kuat. Ya. Gunakanlah produk-produk yang benar-benar memiliki spek standarisasi kayak gitu. Terus ada berdasarkan ukuran itu ukuran ketebalan 025 ya 025, 030, 030 dan 040 ya juga 040 kayak gitu. Bukan kaleng-kaleng, bukan banci ya. Bukan kaleng-kaleng. Kalau produknya Sakura itu kan sudah dijamin dan ada tulisannya kayak gitu. Kalau 025 ya 025 dan nanti konsumen tidak merasa dirugikan kayak gitu. Luar biasa. Berarti selama ini konsumen merasa puas atau bagaimana memakai produk dari PT Tata Logam yang Bapak pasang aplikasi di rumah mereka? Alhamdulillah dari dulu selama saya masang, misalkan untuk masang dinding atau partisi menggunakan Sakura MX itu mereka juga cocok. Biasanya saya menggunakan leopard, kalau enggak polar. Bahkan kalau misalkan dindingnya pendek, kita pakainya sokat jempol kayak gitu. Sokat jempol. Berarti pelanggan, customer pun juga puas. Ya. Oke. Jadi ceritanya ini kita kan lagi jalan-jalan. Ya, sempat moto-moto beberapa foto-foto, ambil foto beberapa project di sini. Bajaringannya dipakai untuk jadi tiang. Betul, ini untuk tiang. Jadi biasanya kan kita duduk kalau bajaringan kan diaplikasikan jadi atap ya, rak betul. atap. Nah, ini dia dijadiin rak atap sekaligus struktur kolom ya. Jadi kayak gambar kayak ginilah yang di belakang. Ini aplikasinya kayak gini. Jadi ada beberapa, kalau biasanya kalau bajaringan kan dikenal dengan rangka atap bajaringan. Ya, untuk rangka ya, butuh rangka di atas ya. Nah, ini kan dicoba mungkin Mas Kuat juga biasa bikin carport. Nah, kayak gitu kan kurang lebih strukturnya kayak gini juga. Iya, Pak. Betul. Nah, ya ini Mas Kuat mungkin lebih pengalaman daripada saya. Saya baru ada kemarin sore sebenarnya ditarik-tarik ini. Enggak, Nah, sekarang coba diperhatiin nih buat teman-teman semuanya ya. Kalau tadi kita memperhatikan bangunan seperti itu tadi, ya kan? Ya, bangunan seperti itu tadi. Terus kalau kita melihat gambar ini ya, bayangannya seperti apa? Kenangin. Ya, terus payungnya ketarik. Ya. Ceweknya pun juga ikut ketarik sana. Betul. Nah, terus hubungannya apa, Pak? Sama bajaringan? Iya, dan bajaringan apa ini? Dia yang punya rumah. Judulnya jelas ya, kekuatan angin. Harusnya tadi juga saya kasih judul tuh. Jadi biar nggak salah, biar fokusnya sebenarnya di mana nih. Siap. Tebakan nih. Nah,
Jadi ini saya mau fokusin ke mengenai kekuatan dari angin itu sendiri. Ya, kita jangan hanya berpikiran struktur itu kalau bebannya berat, kalau bebannya ringan aman. Ya. Ya, padahal musuhnya jadi di Angin. Di angin. Nah, kayak payung. Payung. Jadi, saya memudahkan biar rekan-rekan semuanya cukup tanggap. Ketika kita bawa payung, pakai payung, terus ada angin rasanya gimana? Kayak angkat, Pak. Keangkat. Ya, kayak terbang gini loh. Ya, kuat-kuatan kan akhirnya Ya. antara yang megang atau payungnya. Nah, next. Kalau kayak gini gimana? Ya, waduh ini bisa remuk kepala saya kalau ketimpa, Pak. Ya. Nah ini nih Pak Joko nih, saya mau fokus mau bertanya yang nih yang di sini nih, yang dilingkarin ini apa itu? Nah, Nah, ini, saya mau tanya yang di sini nih, yang dilingkarin nih tadi ya. kan saya bilang kuat-kuatan mana ya. Nah. Jadi ini kondisinya kecabut ya karena anginnya kencang, jadi dia tercabut ya dari kolomnya atau pedestalnya. Dari lantai Dari kecabut ya, Pak? lantainya cabut, angkunya kecabut. Wah, Ya, bahaya. ini karena hampir seperti tadi payung tadi. Ya. Oh, karena akarnya nggak kuat. Ya ini kebetulan pas akarnya nggak kuat. Lanjut. Next. Nah, Nah, ini ini apa, juga Pak? sama. Nah, ini apa lagi nih? Ini juga akibat dari angin. Jadi Terus? bangunannya yang tiangnya tadi dari baja ringan semuanya ambruk. Ya, karena keterpa angin. Nah, ini banyak kejadian. Ini perlu kita pahami ya, kita pahami bersama. Buat teman-teman terutama aplikator baja ringan juga ada hal-hal yang mungkin kita perlu pertimbangkan, kita perlu perhatikan ya. Nah, pertanyaannya adalah solusinya gimana nih? Kan kita sering banyak tuh mungkin kalau untuk kanopi carport gitu Masih aman ya? masih aman ya, masih karena kan dia Kecil. pendek, kecil. Mungkin berpikirannya gitu. Kalau gede, Pak? Jangan salah dulu. Tapi kalau tadi Bapak rekan-rekan lihat slide sebelumnya itu juga pendek. Kok bisa keangkat ya? Kenapa, Pak? Nah, itu pengaruhnya adalah ini udah kenceng. Ya jangan ke sana juga kali. Saya buka dulu kaca di depan ya. Tuh, Mas Kuat udah sampai serius banget loh. Mas Kuat. Ya, ayo lanjut Pak Joko. Jadi nggak menjamin bahwa tinggi itu lebih Aman. pendek lebih aman. Ya. Tidak selalu menjamin. Semua harus diikat sedemikian rupa biar dia tidak goyang. Nah, Karena ini nih Pak Joko supaya nggak baja goyang ringan itu. itu sifatnya apa? Lentur. Ya nggak? Dia ngikutin gerak, ngikutin gaya. Nah, tapi itu juga bisa menjadi satu kelemahan kalau tidak dimaksimalkan atau dia cari solusinya yang benar ya. Nah, ini next. Solusi yang pertama gimana? Nah, bracing ya, atau biasanya orang bilang ada ikatan angin. Angin kok Ya. diikat? Heeh. Emang angin bisa diikat, Pak? Lah, kalau enggak nanti lari-lari. Oh, iya. Ya salah saya. Bridging, apa itu bridging? Ya, ini saya jelasin. Itu seperti gambar yang di sini nih. Jadi dikasih silangan gitu ya. Oh, ini ya, Pak? Dia fungsinya apa? Dia Kilo. struktur tiangnya dia biar tidak goyang. Jadi dia kaku. Oh. Fungsinya sebagai pengaku. Pengaku. Ya. Teman-teman aplikator pasti udah paham itu. Siap. Seharusnya itu dikasih ya, minimal di satu titik. Ya. Mungkin kadang ada yang merasa wah ini nanti menghalangi jalan dan sebagainya. Kalau posisi diletakin di posisi yang sekiranya tidak sebagai tempat untuk lalu lalang. Oke. Ya. Yang penting ada ya, Pak? Iya. Siap. Yang penting ada, harus. Bukan yang Karena penting. kalau tidak, apalagi kalau tiangnya semakin tinggi, itu akan resikonya semakin besar. Ya, jadi harus kasih bracing. Bracing, Tidak siap. semua, maksudnya misalkan ada tiang 10 terus tiap tiang antar tiang itu kasih bracing semua enggak harus, ya. Oke. Beberapa titik boleh. Fungsi bracing Tapi siap. jangan sama sekali dihilangkan. Betul, Karena Pak. itu pengaruhnya dia akan goyang. Kalau nggak percaya, tanya Mas Kuat dah. Betul nggak Mas Kuat? Betul. Harus selalu pakai bridging ya Mas Kuat ya. Kalau saya selalu pakai, apalagi itu contoh kayak kejadian yang kemarin di media sosial itu kan bangunan itu mungkin belum ada niatan untuk ditutup ya. Betul. Tapi berarti kan paling tidak itu si pekerja atau kontraktor itu menyiapkan seling. Betul. Blessing. Ya. Kalau di Jawa itu namanya disetut kayak gitu kan. Betul sekali. Betul. Ya. Jadi seperti itu, ya. Oke. Solusi yang itu sebenarnya solusi struktural. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus memperkuat atau melihat faktor-faktor yang lain. Faktor apa lagi, Pak? Jadi lanjut Mas. Nah, ini kita harus melihat ini juga. Oh, Kita ini ya? harus benar-benar mengunci, diangkur atau di dinabel, dipasang di pas bagian kakinya tadi. Di kolomnya ke lantai? Iya. Oke. Ya. Jadi Misalkan nggak keangkat ini, ya? Nih, misalkan contoh. Next. Nah, bisa dikit. Nah, ini kebetulan pas kuda-kuda berjaringan saya nyari yang pas kolom belum ketemu. Iya, Jadi terus? ini kalau bisa dilihat di sini kan ini nggak ada nih, cuma numpang doang. Ya, betul, cuma betul, diletakin aja nih. Itu cuma numpang doang nggak pakai apa-apa itu. Kan yang penting yang punya rumah nggak tahu. Oh, tapi kan ini kalau ada angin bahaya Pak Joko. Makanya itu salah satu hal yang krusial ya. Tapi saya juga pernah lihat tuh Pak Joko ya. Ada juga yang main di paku tek 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 gini aja Pak. Nah, itu. Info juga ini Mas Langkon kemarin sore itu ada kejadian di Cilacap. Nah, Wah, di Cilacap. waduh. Tragedi. Kejadiannya seperti itu yang ada di gambar, pakai braket buatan, Ya. tapi pengikatnya itu cuma pakai satu roofing yang 5 cm, bahkan yang 3 cm itu. Waduh.
itu kos-kosan ambruk semua, plafonnya juga iya, bentangnya pada jatuh semua, dan alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Ya, alhamdulillah. Cuman tidak diekspos karena yang punya kos-kosan tidak mau diekspos ya gitu. Oke. Untungnya itu berupa bangunan kos-kosan. Betul. Kalau itu bangunannya milik pemerintah yang didanai dengan biaya APBN atau APBD, repot saya. Dia, Pak. Repot saya. Jadi saksi ahli. Berarti intinya apa Pak Joko dari gambaran seperti ini? Ya. Intinya apa Pak? Tolong. Jadi yang pasti tadi ya, dinabol atau angkur itu harus diperhatikan. Betul. Ya. Itu tadi, kedua bracing. Terus ada lagi Mas. Apa lagi Pak? Next Mas. Nah, pedestal. yang pasti pedestal atau ring baloknya itu betonnya harus benar-benar. Karena sering nih Mas, rata-rata pakainya cuman misalkan nih dinabel atau angkurnya udah bener, pakainya dari bata di plester aja keliling. Waduh, bisa rontok ya Pak? Ya iya. Nah, itu mah kena goncangan dikit ya pecah kabeh bisa. Bisa rontok ya Pak? Kadang kita udah bener, tapi yang support kita, jadi yang di strukturnya yang harusnya kita tempelin itu nggak bener, nanti bisa-bisa kita yang disalahkan. Ya, jadi perhatikan, kita nggak hanya asal masang, kita harus perhatikan bahwa strukturnya bener. Nanti kalau ada masalah kan nggak kena ke kita. Oke. Jadi benar-benar ya, itu beton harus benar-benar beton, bukan isinya tuh di dalam. Ya, bata ringan atau bata merah cuma dilapisin sedikit kan. Tuh, faktor pendukung ya Pak. Itu faktor pendukung. Hanya bagus tapi faktor pendukungnya kurang mendukung, kurang baik ya. Sama ya Pak. Nah, solusi yang terakhir nih. Ya, apa Pak? Lanjut. Nah, kita bisa pakai produk tata logam yang lain namanya Purlin. Purlin. Butuh kolom-kolom seperti itu. Lebih spesialis gudang ya? Iya, lebih kaku, lebih kokoh, spesial untuk gudang, untuk bentangan-bentangan besar, tinggi. Ini bisa bentangan maksimal berapa meter Pak Joko? Oh, ini bisa sampai 30 meter. Wah, tanpa tiang tengah? Tanpa tiang tengah. Luar Pura-pura diam. Saya ini Pak. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak Kuat, ada yang mau disampaikan Pak Kuat? Ya mungkin untuk saran buat teman-teman aplikator atau buat para pemborong kontraktor itu, kalau mau tips untuk membuat pergudangan itu ya, apalagi bentangan besar itu, tolong diperhatikan itu untuk satu, beban hidup dan beban mati. Kedua itu peletakan tiang itu kalau bisa itu ditanam minimal ya 40 atau 50 cm bahkan lebih kayak gitu. Dan ukuran itu pun juga kebiasaan itu orang-orang itu banyak yang membuat lubang untuk tiang itu hanya sebesar lubang tiangnya. Kalau bisa itu 5 kali lipat dari besar tiang, dan terus nanti itu dicor kayak gitu, dan bawahnya dikasih angkur. Terus kalau misalkan bangunannya memang besar lebar, apalagi untuk sementara tidak mau ditutup langsung gitu ya, untuk selanjutnya nanti ada program lagi kayak gitu, itu seharusnya dikasih silang-silang seling kayak gitu, bracing. Jadi kita tinggal pergi, misalkan itu pekerjaan di daerah mana, kita pergi pulang atau pindah ke lokasi yang lain, itu kita merasa aman, tidak was-was kalau nanti roboh atau terkena angin kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Kuat sudah hadir menemani kita ya. Betul. Kita sharing bareng master kita Pak Joko senior saya ini. Kita sharing bersama memecahkan masalah dan mencari solusi. Yang penting sukses terus Pak Kuat. Sukses Pak Kuat. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi sampai cara yang datang ya. Oh ya, silakan mau dipromoin bajunya, silakan dipromoin dulu bajunya. Silakan dipromokan. Ayo. Untuk para teman-teman aplikator di Nusantara, se-Indonesia itu boleh pesen baju aplikator Rangkata Bajaringan. Untuk edisi pertama itu tulisannya semua yang ahli, dulunya hanya seorang pemula ya. Itu bisa pesen lewat Facebook saya buat aplikator Bajaringan. Dan mungkin nanti di bulan Maret itu kami dari grup Sobat Simanta Peduli ingin mengeluarkan edisi yang kedua dengan tulisan itu, jangan pernah mengkritik karya orang sehingga dirimu lupa untuk berkarya. Wah, luar biasa, sangat menginspirasi.